dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, terima kasih pada Prof. Dia dan Prof. Wayan yang sudah memberi kesempatan saya. Terima kasih Mbak Putu yang sudah memperkenalkan dengan sangat heboh. terlalu heboh Mbak. Ini akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin nanti akan kembali mengulang yang sudah disampaikan oleh Prof. Wayan atau mungkin juga akan memperdalam atau menambah. Ya, kita akan mulai dulu. Ini adalah gambar yang mungkin Ibu sekalian setiap hari akan lihat ya, karena pengen tahu, oh sampai sudah berapa sih gitu ya. Ini diakses tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu kita masih seluruh dunia masih 4,4. Indonesia masih 16.000. Okay. Yang meninggal di sini 302.000. Ini COVID ya. Tapi kalau Ibu sekalian lihat 4 hari kemudian, yaitu hari ini adalah ada tambahan kasus 400.000. Karena total sekarang jadi 4.800. Kemudian ada tambahan meninggal sekitar 16.000. Artinya, ya, setiap hari ada 4.000 orang meninggal oleh karena berhubungan dengan COVID. Indonesia 4 hari yang lalu itu masih 16.000, sekarang jadi 18.000. Ya, itu hanya untuk menggambarkan bahwa bahaya dari COVID ini nyata. Makanya kalau ada yang kemarin sharing di sosmed menyatakan bahwa kita mestinya setiap saat harus akan waktu itu ada orang yang menganalogikan kalau kita ini berperang, ya kan? Kalau berperang, orang begitu mendengar suara bom, suara tembakan, langsung deh pasti bablas orangnya tiarap masuk rumahan gitu, ya. Jangankan mikir sekolah, jangankan mikir mikir usahanya gimana, nggak ada yang ribut, saya mau mohon maaf nih, saya muslim juga, mau ke masjid misalnya, atau yang lain mungkin barangkali ingin ke tempat ibadah yang selama ini dilarang oleh pemerintah misalnya, nggak pernah ada yang bertanya tentang itu. Karena apa? Semuanya sibuk menyelamatkan diri. Tapi pada kenyataannya saat ini, ya, karena musuhnya nggak kelihatan, yang terjadi adalah tadi, orang tidak sadar bahwa bahayanya sangat nyata. Ini hanya untuk melihat gambaran tersebut ya. Baik. Nah, ini juga gambaran bagaimana kasus COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh kontinen. Tidak ada yang bebas, hampir semua benua terdeteksi terkonfirm positif COVID, maka ya wajar kalau ini pandemi. Kalau bebas sekalian masuk ke website asli yang ini punyanya Netflix ini, nah ini akan ada gambaran animasinya bagaimana perjalanan dari mulai pertama kali masuk di Wuhan sampai kemudian menyebar ke Indonesia dan sekitarnya. Itu sebenarnya ada di situ, cuman ini saya nggak bisa mengcapture animasinya, artinya gambar doang. Okay. Baik, kembali kita akan bicara tentang COVID. COVID-19 itu penyakitnya. SARS-CoV itu adalah virusnya. Gambaran mikroskop elektronnya seperti itu, ya. Makanya disebut dengan corona karena dia punya spike projection di luarnya. Nah, kita lihat perjalanannya pada tahap Desember 2019 itu disebut sebagai novel coronavirus atau nCoV 2019. Tapi kemudian pada mulai tanggal 11 Februari diumumkan bahwa namanya menjadi SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 karena apa? Untuk membedakan dengan SARS-CoV yang pertama kali menyerang kita pada tahun 2002 yang kebetulan juga berasal dari daratan Cina. Pada saat yang sama, sekitar Februari, WHO kemudian memberi nama penyakitnya ini sebagai COVID-19, begitu, sebagai COVID-19.
atau coronavirus infectious disease yang terjadi pada tahun 2019. Tadi sempat disinggung oleh Prof. Wayan bahwa sebenarnya coronavirus itu banyak. Ya, paling tidak ada 4 genus. Ya. Dari 4 genus tadi, alpha, beta, gamma, delta, itu ada 6 spesies atau 6 virus yang sudah diketahui bisa menginfeksi manusia. Yang di golongannya alpha coronavirus itu ada 2. Yang di beta coronavirus tadinya cuma ada 4. Tapi kemudian karena ada SARS-CoV-2 ini maka menjadi 5. Maaf, jadi total ada 7 berarti ya. 5 ditambah 2. Nah, yang sempat menjadi heboh adalah yang di beta coronavirus itu ada 3. SARS-CoV-1 yang pertama menyerang tahun 2002 sampai 2003. Waktu itu beruntung Indonesia tidak banyak yang terkena. Kemudian ada MERS-CoV, ya. Kalau SARS-CoV pertama munculnya di Cina, kemudian di MERS-CoV ini munculnya pertama kali di Timur Tengah. Kalau severe acute respiratory SARS-CoV ini munculnya di musim dingin, yang di Middle East, yang MERS-CoV ini munculnya pertama kali di musim panas. Kemudian SARS-CoV ini munculnya datang dari Wuhan, dari Cina lagi, dan di musim dingin di sana. Gitu. Ada beberapa hal yang bisa dicermati di situ nanti. Banyak spekulasi tentang munculnya yang ada hubungannya dengan musim, hubungannya dengan temperatur, dan seterusnya. Gambar ini sangat terkenal hanya untuk menunjukkan bahwa SARS-CoV sama dengan coronavirus yang lainnya, itu semuanya adalah zoonotik. Aslinya dari hewan, kemudian meloncat ke manusia. Untuk yang SARS dan MERS-CoV diketahui sudah kira-kira intermediate host-nya apa. Untuk yang SARS-CoV-2 ini bahkan sekarang belum sepakat. Ini sebenarnya virus buatan apa sebenarnya virus artinya yang dibuat di laboratorium atau ini sebenarnya natural munculnya kan gitu. Ya memang mirip-mirip. Akhirnya ini tanda tanya. Kalau yang berpikir bahwa ini adalah dari wildlife, berarti ini kira-kira mereka menyimpulkan datangnya ini dari kelelawar. Kemudian juga kalau ditanya intermediate host-nya siapa, ada yang bilang ini kemungkinan adalah pangolin gitu ya. Ya boleh lah. Karena apa? Karena mungkin orang sudah nggak berpikir lagi sekarang ini. Nyatanya virus ini sudah human to human. Orang nggak pikir lagi ini asalnya dari mana. Meskipun sebenarnya secara keilmuan itu penting sekali untuk melihat kira-kira perjalanannya dia gimana, kemudian berubahnya kenapa bisa meloncat, kenapa bisa spill over ke manusia. Ada bagian mana yang menyebabkan dia menjadi yang tadinya itu hanya di hewan, kemudian menjadi manusia. Bahkan kalau ibu sekalian masih ingat pada saat H5N1 tahun 2006, waktu itu belum diumumkan sebagai pandemi, itu masih konklusif bahwa itu loncatan dari hewan ke manusia. Tidak ada kasus manusia ke manusia. Ya, ada klaster yang ada di Karo, misalnya di Sumatera Utara waktu itu, untuk yang H5N1, itu juga tidak disepakati sebagai manusia ke manusia. Karena apa? Karena bisa dibuktikan bahwa itu semuanya ada 6 orang yang kebetulan bersama-sama tertular dari hewan yang ada di satu lokasi. Nah, yang ini beda ceritanya sekarang. Yang ini karena sudah definite ini adalah human to human. Oke, baik. Nah, sekarang virusnya sendiri kayak apa sih? Virusnya sendiri itu gambarnya seperti ini. Ini gambar kartun nih buat sekalian. Di bagian luar ini ada spike projection atau spike glycoprotein. Ini adalah satu protein yang dipakai untuk berikatan dengan reseptor. Reseptornya siapa? Reseptornya adalah ini, ya, angiotensin converting enzyme 2. Ini banyak dijumpai di epitel saluran pernafasan dan juga di gastrointestinal manusia. Nah, kemudian struktur bagian dalamnya adalah ada amplop di luarnya, kemudian ada membran protein, ada nukleoprotein yang ada di sini, dan
RNA. Ini adalah virus yang membawa positive sense single strand RNA. Tidak panjang, hanya sekitar 3 bulan KB saja. Dari 3 bulan KB itu ada 14 ORF, open reading frame, yang dijumpai dan mengkode sekitar 27 protein. Kalau mau lihat skemanya seperti ini buat sekalian. Kita lihat di sini ada yang di sini ini ada PP1A dan 1B ini mengkode kurang lebih ini. Non-structural protein 1, kemudian sampai 10, 11-nya nggak ada, 12 sampai 16. Kemudian yang tadi ada yang S, ada ini spike projection, spike protein, ini envelope, ini membran, ini nucleic capsid. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi ya lumayan lengkap lah yang dia miliki untuk sedikit berulah baik pada hewan maupun pada manusia. Nah, kenapa kok kemudian diberi nama SARS-CoV-2 itu karena ini ya. Golongannya oleh karena ini adalah paper pertama kali yang melaporkan silsilah dari SARS-CoV-2. Dikatakan ini bahwa ini berada di dalam clade yang sama, ada Beta coronavirus bersama dengan MERS-CoV, SARS-like bad-CoV, dan SARS-CoV-1 yang menyerang pada tahun 2002. Ya, ini adalah yang human SARS-CoV, ini SARS-like bad-CoV di sekitar sini. Ya, kemudian yang di sini adalah yang maaf ini tulisannya masih 2019, yang ini adalah SARS-CoV-2, dan di sini MERS-CoV. Ya, mereka punya kekerabatan yang cukup dekat dengan itu. Oke. Nah, kemudian masih ada lagi orang yang berspekulasi, jangan-jangan virus ini evolusinya cukup cepat, jangan-jangan virus ini diversitasnya cukup tinggi. Kenapa? Karena semua orang berpikir ini RNA virus. RNA virus itu memiliki kecepatan untuk mengalami mutasi lebih cepat dibandingkan yang lain, apalagi dengan manusia. Ya, karena memang RNA dependent RNA polymerase-nya tidak memiliki mekanisme proofreading seperti yang kita miliki. Nah, sehingga demikian maka evolusi pasti terjadi. Nah, evolusi itu oleh karena adanya keragaman genetik. Kenapa terjadi keragaman genetik? Keragaman genetik terjadi oleh karena ada proses mutasi dan juga ternyata oleh di proses rekombinasi di antara virus itu sendiri. Pertanyaannya adalah, seberapa besar sih mutasi pada virus ini? Ya, semua orang, semua paper, semua koran, semua website sepakat bahwa mutation rate-nya tidak terlalu tinggi. Ya. Sehingga dengan demikian maka ya itu paling tidak membuat kita menjadi agak senang gitu ya. Jadi untuk orang yang bikin kit diagnostik mungkin mau pakai antigen tertentu, bolehlah pakai virus yang masih dalam masa pre-pandemi atau mungkin awal-awal pandemi, sehingga masih bisa dipakai pada akhir-akhir pandemi. Atau orang yang ingin mengembangkan vaksin misalnya, masih berpikir bahwa oke, nggak apa-apa pakai virus-virus yang awal, atau lebih ekstrimnya ya kita pakai virus yang mungkin tidak perlu mikir lagi ini punyanya virus yang beredar di sebelah mana, karena pada pikirnya karena mutation rate-nya tidak terlalu tinggi, recombination rate-nya jelas lebih rendah. Tapi meskipun demikian, ini adalah data di GISAID. GISAID adalah satu organisasi yang munculnya pertama kali juga oleh karena kasus SARS, kemudian mereka mulai mengumpulkan data-data, kemudian muncul H5N1, kemudian mulai muncul data-data. Ya. Akhirnya sebenarnya basisnya mereka itu tadinya mengumpulkan data-data tentang genom dari virus influenza. Nah, kemudian sekarang ini mereka juga mengumpulkan data whole genome sequence dari virus-virus yang ada di seluruh dunia. Lebih dari 12.000, mungkin lebih dari 15.000 sequence saat ini yang sudah ada. Nah, dari itu, dari data yang sudah ada, kemudian dikarakterisasi, kemudian muncullah satu kesimpulan bahwa sebenarnya saat ini ada 3 clade besar, yaitu yang clade S, clade
V dan G. Ya. Ada satu model matematika yang lain tidak menggunakan istilah S, P, dan G yang dikeluarkan oleh Pak Foster dan yang lain-lainnya. Itu dan teman-temannya maksudnya banyak menjadi kontroversi oleh karena banyak yang mengatakan bahwa metodenya tidak sama dengan ini. Kemudian kalau tadi Prof. Wayan bercerita tentang sequence yang dari Indonesia itu masih dari Wuhan. Karena apa? Karena ternyata memang tidak masuk dalam clade 33 ini yang kemudian disimpulkan bahwa yang ketiga ini adalah generasi setelah yang setelah virus awal pandemi. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa ya yang ada di Indonesia sebagian besar itu kita punya ekspektasi tidak akan sama dengan S atau P atau G ini. Artinya dari Wuhan langsung, dari Cina. Meskipun dari ITD, dari Surabaya, mereka menemukan bahwa ada yang masuk ke dalam clade K, artinya ada yang di S-nya sudah terjadi transisi, sudah terjadi perubahan. Baik, itu cerita tentang virusnya. Sekarang cerita tentang kontroversi bagaimana cara menular. Karena kini sepakat adalah penyakit zoonosis, maka ini adalah penyakit yang bisa menular dari binatang atau hewan ke manusia. Jadi menularnya adalah kontak langsung dengan binatang atau manusia atau hewan yang memiliki virus itu ke manusia. Kemudian dari droplet, orang yang membawa virus. Droplet itu artinya partikel kecil yang bisa terbang, kemudian jatuh pada satu permukaan misalnya. Ya, permukaan itu kalau tersentuh oleh orang yang lain, maka orang yang lain itu akan memiliki misalnya tangannya menyentuh permukaan yang didarati oleh droplet yang muncrat tadi, maka bisa terkontaminasi. Kalau tangan itu kemudian dipakai untuk mengusap mulut dan hidung, maka itulah terjadinya penularan yang tidak langsung. Ya, jadi yang langsung tadi adalah melalui droplet yang berterbangan langsung ke saluran nafas. Yang kedua adalah droplet yang jatuh di dalam permukaan, kemudian disentuh dan kemudian tangan yang menyentuh itu kemudian menyentuh saluran pernapasan atau mulut dari orang yang kedua misalnya. Oke. Yang lainnya adalah dari benda atau limpa yang terkontaminasi. Gitu. Ya. Kalau kemudian ada spekulasi tentang menular melalui sperma, menular fekal oral dan seterusnya, itu masih perlu dilakukan studi lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. In case fakta bahwa itu ditemukan di feces, fakta bahwa itu ditemukan di dalam sperma memang betul. Tapi apakah itu menjadi model transmisi antara orang pertama dengan yang orang berikutnya? Masih perlu dibuktikan lebih detail lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana virus itu bisa bertahan di lingkungan. Ini adalah satu eksperimentasi dari Pak Durmalen et al. Ini masih preprint Bapak sekalian, jadi belum peer review, tapi artinya belum direview oleh pakar tentang metodologinya. Tapi kita boleh mencuplik lah sedikit ilmu dari sini. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ini betul. Kita lihat bahwa kalau dia di dalam aerosol itu cukup lama ya, berjam-jam dia akan ada. Artinya kalau misalnya Ibu sangat bayangkan bahwa ada seorang yang positif, kemudian berada di satu ruangan, kemudian dia bersin atau dibatuk, kemudian dalam waktu ini 3 jam misalnya, dia itu masih ada virusnya di dalam itu. Jadi kalau ada orang lain masuk ke dalam, potensial sekali untuk menghirup droplet tersebut. Kan gitu. Bertahan dalam keadaan hidup viable maksudnya. Kemudian bagaimana kalau droplet dari orang yang bersin, orang yang batuk tadi jatuh di ini di benda dengan bahan dari plastik, ini dari besi, dari kertas dan dari tembaga. Kelihatan beda-beda memang. Yang paling panjang
Ya, ini akan menurun kan? Ini waktu. Kemudian ini adalah titernya pada saat kalau dihitung kan gitu. Ini kelihatan pada 72 jam itu baru ada di bawah LOD itu limit of detection. Dia turun setelah 72 jam. Yang ini turun setelah berapa nih? Tutupan gambarnya Mbak Putu. Prof Tri, mohon suaranya agak keras sedikit, Prof. Oke. Terlalu. Sudah keras kah? Ya. Oke. Ini setelah 48 jam baru dia akan sampai di bawah LOD-nya. Kalau yang ini tembaga 24 jam, kertas 24 jam. Nah, dengan demikian maka ini akan kembali masuk ke teori tadi. Kalau kita memiliki pasien positif, kemudian punya virus, dia mengeluarkan droplet. Droplet ada di virus, dia jatuh di lingkungan, Anda akan bisa bayangkan kira-kira tempat jatuhnya itu bahannya kayak apa aja, misalnya seperti ini. Bisa bertahan di situ. Makanya kita sekarang ini di apa diminta untuk melakukan ini. Hindari kontak erat dengan orang yang menderita infeksi pernapasan akut. Siapa tahu itu adalah COVID positif. Kemudian sering mencuci tangan. Kenapa? Karena tangan kita menyentuh barang-barang yang kemungkinan menjadi tempat mendaratnya droplet tadi. Kemudian hindari kontak langsung dengan hewan liar, karena kita masih yakin bahwa kemungkinan besar sumbernya dari hewan liar yang kita nggak tahu. Kemudian agar orang yang mengalami gejala infeksi saluran nafas untuk menahan diri untuk tidak terlalu vulgar dalam batuk dan bersin gitu tadi. Dan di dalam pusat pelayanan kesehatan harus menerapkan standar pencegahan dan pengendalian infeksi yang baik. Karena apa? Sudah diyakini bahwa memang rumah sakit dan sarana kesehatan adalah tempat yang paling rawan untuk munculnya perpindahan antara dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian diagnosisnya masih seperti ini, tidak berubah dari dulu. Ya. Teknik molekuler menggunakan real-time PCR atau dengan reverse transcriptase PCR konvensional. Atau waktu itu awal-awal sekali kita masih melihat Litbangkes itu masih menerapkan kalau sudah real-time PCR masih juga di sequencing untuk meyakinkan bahwa itu adalah SARS-CoV-2, tapi pada saat ini tidak lagi memungkinkan untuk karena kasusnya banyak banget, sehingga ya 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 kita anggap bahwa kalau real time PCR positif, arti PCR positif ada kenaikan kurva, maka itu dianggap sebagai positif selama kontrol negatif dan kontrol positifnya menunjukkan hal yang baik. Dan serologi, dia bisa dilihat antibodinya atau antigennya, atau dengan kultur. Nah, sayangnya kultur ini nggak bisa dilakukan dengan di laboratorium yang memiliki biosensitive level lebih rendah daripada BSL-3. Yang elektron mikroskop lebih banyak untuk riset, tidak untuk pelayanan. Oke, nah sekarang setelah cerita tentang COVID-nya, saya ingin juga menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Prof. Hayan tadi. One Health ini adalah bisa dikatakan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, multisektoral, multidisiplin, baik itu tingkat lokal, regional, nasional, maupun global, dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan derajat kesehatan, baik pada manusia, derajat kesehatan pada hewan, tanaman, maupun lingkungan. Ini saya pinjam dari US Center for Disease Control atau dan One Health Commission. Saya kira kita sepakat dengan itu ya. Nah, ini gambarnya tadi sudah muncul di slide-nya Prof. Hayan. Tapi saya hanya pengen cerita bahwa betapa pentingnya One Health Approach itu dirasakan pada saat tahun 2003-2004 pada saat SARS muncul pertama kali. Sebelumnya sebenarnya orang sudah sadar tentang itu bahwa pentingnya ini. Tapi konsep
baik konsep, artinya konsep bahwa One Health dikonsepkan betul itu pada tahun-tahun itu, dan dimanfaatkan betul pada saat kita menghadapi H5N1. Nah, jadi dengan demikian dikembangkan tahun 2000, sudah lama, bukan mungkin sudah ratusan yang lalu kita tahu tentang menyatunya antara hewan dan manusia dengan lingkungan. Satu tidak sehat, yang lain tidak sehat, itu sudah paham. Tapi tahun 2003 ini mulai dikonsepkannya melalui menjadi lebih akademis begitu. Bisa terbukti bagus untuk menghadapi SARS dan kemudian juga menghadapi H5N1. Artinya apa? Pola pikir One Health menjadi cukup esensial untuk itu. Ini adalah gambar yang lain untuk menceritakan bagaimana One Health itu adalah multidisiplin. Di atas di sini adalah keilmuannya. Ada public health, lingkungan, dokter hewan, dokter manusia, ahli molekuler, ahli mikrobiologi, ahli lingkungan, dan juga ahli ekonomi bahkan ikut masuk. Kan gitu. Di sini adalah yang diurusi. Yang diurusi adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti virus, bakteri, dan yang lainnya. Tapi rupanya One Health ini sebenarnya tidak bisa kita hanya bilang pada penyakit infeksi. Karena apa? Penyakit-penyakit yang lain pun rupanya bisa juga didekati dengan pendekatan health. Seperti contoh misalnya cancer. Kemudian tentang metabolic disorder. Karena apa? Ini udah hubungannya dengan lifestyle. Ya, tadi Prof. Wayan cerita orang sekarang lebih suka konsumsi daging sapi itu meningkat drastis oleh karena apa? Oleh karena itu identik dengan peningkatan daya beli, misalnya sebagai contoh. Maka itu berubah lifestyle. Ya, baik. Nah, sekarang kenapa sih One Health itu penting pada saat kita menghadapi penyakit zoonotik? Paling tidak kita bisa melihat nih. Yang pertama, pertumbuhan populasi manusia sangat tinggi. Semua manusia yang hidup bertambah tadi butuh tempat tinggal, butuh makanan, sehingga menyebabkan mereka terpaksa berdekatan dengan binatang liar. Ya, binatang liar yang tadi hewan liar, ya wildlife tadi, yang kemungkinan besar dia memiliki patogen yang selama ini tidak pernah diketahui berefek pada manusia. Contohnya apa? Nggak usah pakai yang berbahaya ya. Kita lihat sekarang, leptospirosis. Leptospirosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh leptospira. Dulu zaman saya masih S1 sekolah di pertama di kedokteran oleh Pak, pada saat dipelajari tentang kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat, dibilangin bahwa leptospirosis nanti yang munculnya pada saat banjir. Nanti yang paling muncul pertama kali terkena adalah bapak-bapak petani. Tapi tidak sekarang. Leptospirosis yang terkena adalah pegawai negeri, bapak-bapak TNI atau polisi pada saat ada outbreak leptospira di Jogja. Kenapa? Karena tadi, ya setelah dirunut, ya, siapa yang bawa leptospira? Yang bawa leptospira adalah tikus. Tikus di dalam air kencingnya mengandung leptospira. Nah, kenapa kok orang-orang yang tidak pernah masuk ke sawah ini, pekerjanya bukan petani ini kok malah justru terkena? Karena apa? Karena mereka tinggal di sawah. Kenapa mereka tinggal di sawah? Karena sawahnya dibabat, bukan ditanami padi, tapi ditanami semen. Kemudian mereka tinggal di situ. Kemudian sistem irigasi kacau, kemudian sistem drainase di lokasi itu kacau. Begitu hujan sedikit, banjir. Banjir, siapa yang kebanjiran? Tikusnya. Nah, tikusnya yang paling enak untuk mengungsi di mana? Di rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya orang yang tadi yang memiliki perumahan di dekat di sawah tadi kan. Sebagai contoh ilustrasi itu. Kemudian ada perubahan iklim. Itu juga menyebabkan kekacauan sehingga menyebabkan imbangan lingkungan yang menyebabkan tempat tinggal dari wildlife tadi juga berubah sehingga mempercepat terjadinya atau meningkatkan probabilitas terjadinya gesekan antara manusia dengan wildlife. Disruption of environmental condition itu sama juga kejadiannya. Oke. Bapak Ibu sekalian masih ingat kasus kejadiannya Nipah yang ada di Malaysia?
Nipah itu juga dari di pertama kali di awalnya dia dibawa oleh virus Nipah ini dibawa oleh kelelawar. Kenapa kelelawar tiba-tiba loncat ke manusia? Oleh karena itu. Wah, di sana, di tempat itu, di tempat di mana Nipah itu muncul itu banyak peternakan babi. Peternakan babi tadinya ada di tengah, mungkin di tengah-tengah kota, dekat dengan kota. Oleh karena penduduknya bertambah, akhirnya peternakan-peternakan babi itu terpinggirkan. Di mana? Di dekat hutan, ya kan? Akhirnya terjadi interaksi yang sangat intens antara kelelawar dengan si babi ini. Kelelawar bawa sisa buah jatuh di kandang babi, babinya terkena membawa Nipah virus, anak kandang yang memelihara babi akhirnya terinfeksi. Sebagai contoh. Oleh karena apa? Perubahan dari populasi manusia yang menuntut banyak tempat tinggal dan makanan. Ya. Sehingga kalau ibu sekalian juga melihat sekarang ini hutan diubah menjadi menjadi eh, eh, perkebunan kelapa sawit misalnya, ini juga menyebabkan tadi terjadi perubahan tata guna lahan sehingga tadinya hewan liar yang ada di hutan sekarang dekat dengan manusia. Nah, akibatnya apa? Virus atau patogen yang lain yang dibawa oleh hewan liar ini semakin dekat dengan manusia. Gitu. Yang lain tadi sudah ceritain tentang movement, tentang perpindahan penduduk. Ya, jadi ini konsekuensi dari kalau kita tidak memperhatikan tentang zoonotic disease itu tadi, cerita tentang hal-hal yang lama. HIV, Ebola, Nipah, SARS, MERS-CoV, COVID sekarang ini juga berasal dari hewan. Ya, oke. Nah, dengan demikian maka beberapa hal yang bisa dilihat dari pandemi yang sekarang ini muncul adalah bahwa kita sekarang melihat bahwa ada potensi bahwa kita tidak pernah menyangka ada satu patogen, baik itu berupa virus, bakteri, atau yang lain, yang sebenarnya tadinya itu tidak diketahui sebagai virus yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan orang meninggal, itu muncul dengan tiba-tiba. Oleh karena apa? Oleh karena persinggungan antara manusia dengan hewan liar yang menjadi reservoir atau menjadi vektor atau menjadi tempat hidupnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus semua negara harus sadar betul bahwa harus memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk memelihara atau kapasitas untuk melakukan mitigasi. Melakukan mitigasi baik untuk mendeteksi, untuk bereaksi lebih cepat terhadap wabah. Ya kan? Jadi kalau sudah dulu kita pernah menghembuskan tentang pandemic preparedness terhadap H5N1 pada tahun 2006, semua rumah sakit waktu itu diberi kesempatan untuk membangun ruangan-ruangan isolasi khusus untuk menangani H5N1 misalnya. Nah, setelah beberapa lama orang lupa, akhirnya ruangan-ruangan tadi tidak disediakan. Kemudian pada saat ada serangan, maka orang menjadi terkaget-kaget. Di mana ya kemarin ruang isolasi saya? Oh, sekarang sudah menjadi bangsal. Oh, sekarang sudah menjadi yang lainnya, sebagai contoh itu. Ini hanya contoh kecil. Kemudian diperlukan satu kerjasama internasional. Sehingga kita harus bawa-bawa. Kita nggak bisa menutup diri dalam ini. Oke, dengan demikian ini saya kira yang disampaikan oleh Pak Rajib Shaw ini, yang dari Japan Keio ini, beliau waktu itu menjadi orang yang sangat prominent pada saat ada bencana di Jepang yang berhubungan dengan gempa kemudian di Fukushima. Ini dia bilang bahwa pada saat pandemik seperti ini itu kita harus memiliki respon yang holistik. Yang pertama memang sektor kesehatan manusia menjadi prioritas. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan korban yang sudah berjatuhan. Tapi kita kemudian harus juga bicara tentang finansial, kebijakan fiskal, kemudian bagaimana memanage data, kemudian kita juga harus mengakses risiko pasca pandemi bagaimana, kita harus memikirkan tentang logistik ekonomi, bagaimana orang tetap bisa makan, bagaimana
distribusi makanan dari kota satu ke kota yang lainnya dan seterusnya. Transportasi juga nggak bisa asal oke, sekarang ditutup, nggak taunya nanti bingung, oh iya ya, nah sekarang ini kalau ada apa-apa terus orang nggak ada pesawat terus gimana nih kan gitu ya. Kemudian early recovery planning. Jadi setelah ini seandainya mudah-mudahan insya Allah ini kita akan bisa melewati ini dengan sukses. Ini dampaknya luar biasa, ya kan? Banyak orang yang sudah secara finansial menjadi miskin, banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sudah kehilangan usaha, mereka harus dari nol lagi. Nah, ini juga harus dipikirkan. Nah, tapi dari sisi ini, dari public health, dari sisi kesehatan, tadi sudah holistik. Kemudian kita juga harus memelihara, memanage data tentang ini, kelihatan data tentang berapa orang yang positif, berapa orang yang sembuh. Kemudian data itu mau diapain kan itu? Pastinya data itu dipakai untuk membuat keputusan, bukan hanya sekedar data yang nanti seperti kalau orang menyaksikan mengikuti berita tentang sepak bola, ini skornya udah berapa, enggak seperti itu, tapi datanya harus dipakai untuk membuat keputusan. Kemudian kita juga harus memberdayakan tentang bagaimana resilient dari masyarakat dalam memelihara kesehatan mereka. Kita juga harus mengkomunikasikan risiko kepada masyarakat dengan baik. Ya, tidak perlu menakut-nakuti, tidak membuat panik, tapi juga tidak tidak bisa abai bahwa ini memang bahaya ada di depan mata. Kemudian yang lain adalah manajemen misinformation dan rumor. WhatsApp, Line, Instagram, Facebook dan semuanya itu memberikan sarana informasi yang sangat hebat, sangat cepat. Ada satu berita yang muncul pagi ini, mungkin akan di akhir hari nanti akan sudah menyebar ke jutaan orang Indonesia. Bayangkan kalau itu adalah berita-berita yang tidak benar misalnya. Nah, ini harus dikendalikan betul. Harus dikendalikan supaya tidak terjadi kepanikan, ya. Dengan demikian maka WHO itu merekomendasikan paling tidak 6 prioritas yang pendekatannya adalah pendekatan multidisiplin, multidisiplin tadi. Yang pertama adalah harus meningkatkan training dan peningkatan kemampuan dari tenaga kesehatan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengejar orang yang positif, mana yang tidak. Sehingga kita tahu bagaimana mengendalikan agar mereka tidak menularkan pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengetes. Otomatis kita harus mengembangkan alat diagnostik, ya, yang baik, akurat dan cepat pastinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya plan B juga. Kalau rumah sakit penuh, kita mau pakai yang sebelah mana untuk merawat orang-orang yang sudah menderita ini. Mereka harus dirawat dengan baik, dengan fasilitas yang harusnya memadai, tidak kalah dengan fasilitas yang ada di rumah sakit, baik dari sisi tenaga kerjanya maupun fasilitasnya. Kemudian kita harus memiliki plan untuk mengkuarantin, membatasi agar tidak terjadi penularan yang berlebihan atau yang percepat sekali. Ya, kita bayangkan kalau misalnya ada beberapa klaster, ada klaster, mohon maaf ada klaster Goa misalnya, ada klaster kalau di Jogja ada klaster Indogrosir misalnya, itu sangat signifikan. Begitu muncul maka akan selalu diikuti oleh kasus-kasus yang lainnya. Dengan demikian maka harus ada kebijakan yang baik dalam hal membatasi atau mengkuarantin daerah-daerah tertentu. Yang terakhir adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa kita bisa memiliki alat yang baik untuk bagaimana menghilangkan virus itu dari bumi Indonesia atau dari seluruh dunia.
Sehingga maka kalau tadi disampaikan di beberapa institusi sudah memunculkan program-program dan strateginya, sekarang kita tengok strategi yang direkomendasikan oleh Satgas COVID di Indonesia kurang lebih sama, ya. Artinya kita masih di dalam jalur yang benar, ya. Tinggal sekarang bagaimana memelihara implementasi dari seluruh strategi tadi. Yaitu pertama adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi pasti. Yang kedua adalah memastikan akses informasi yang data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi jangan asal lockdown, jangan asal melakukan relaksasi lockdown tanpa ada data yang cukup. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan ada dukungan teknis baik untuk dari SDM-nya maupun dari sarannya. Yang berikutnya, memastikan ketersediaannya layanan kesehatan yang optimal dan aman. Insya Allah mudah-mudahan ini akan tetap terjaga. Mudah-mudahan juga petugas kesehatannya tidak berjatuhan, ya, sehingga masih bisa menolong masyarakat luas. Kemudian yang selanjutnya, harus dilakukan screening masif, pembatasan sosial dan karantina. Jadi harus bersama-sama. Di karantina, dibatasi ada social distancing, ada physical distancing, ada self quarantine, dan juga pada saat yang sama harus ada masif screening untuk melihat orang yang sudah terkena dan yang tidak. Yang terakhir adalah memastikan dampak baik ekonomi, sosial maupun psikologi. Kemarin kalau tidak salah ada berita di televisi yang meliput bagaimana seorang pasien sampai terjun dari lantai berapa itu karena mengalami depresi berat. Meskipun padahal dia seharusnya masih PDB sebenarnya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 45 menit pas ini, Prof. Tri. Ada stopwatch-nya ya, Prof, di situ? Ya, ada stopwatch-nya di sini, Mbak.